بالبركة والكرامة شيخ عبد القادر ولي الله بشفاعة نبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih siap? Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Al-hadits. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Sujud syukur pada pagi menjelang siang ini kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah kita dibisahkan berkumpul dalam acara tahunan kenaikan kelas dan pelulusan. Kelas berapa? 9. Saya kalau nanya kelas berapa karena belum mengalami kelas 8, 9, 10. Mengalaminya kelas 1, 2, 3 gitu ya. Kelas 9. Kita semua berdoa, terutama orang tua, semoga putra putri tercinta yang telah lulus di MTS Al-Ma'arif ini bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan mereka bisa menjadi orang-orang soleh solehah, amin, pinter, kaya raya, sukses dunia akhirat, bermanfaat untuk umat, amin ya rabbal. Sholawat salam senantiasa tercurah limpah kepada Baduka alam Habibina wa Nabiyina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, aulia Allah sampai kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Sekolah MTS Al-Ma'arif Al-Mukarram Kiai Haji Gunawan Esos, SPDI ya? Oh iya, mohon maaf, SPDI, calon MPD, calon doktor, calon profesor, amin. Dan semua keluarga besar asatidz atau dewan guru di MTS ini yang berbahagia, wali murid, orang tua murid yang hadir pada pagi hari ini, semuanya yang saya hormati, yang Allah muliakan. Terspesial anak-anak tercinta yang sudah lulus dari MTS ini. Saya dengar tadi jumlahnya 18 orang ya Pak ya. Berbahagia, anak-anak sudah selesai menimba ilmu di sini. Jangan sampai di sini, harus melanjutkan. Saya doakan khususnya yang 18 orang ini paling tidak jadi doktor semuanya. Karena kalau mimpi itu tidak boleh tanggung-tanggung Pak, Ibu. Mimpi mah gratis, tidak bayar, betul. Kalau mimpi bayar, mimpinya jangan terlalu mahal. Gratis mimpi itu. Ulul himmah, harus tinggi cita-cita. Handphone saya jam 10 ya, betul. Ini waktu Jawa Barat, ini Jawa Tengah. 10.20. Oh, berarti sama. Saya tidak akan lebih dari 1 jam bicara. Saya lihat gelombang Bapak Ibu saja. Kalau masih on, semangat, saya lanjutkan. Kalau sudah 5 watt, saya harus berhenti. Karena mubadzir peluru. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku tercinta, pasti semua mengharapkan anak kita sukses, betul?
nggak mungkin, mustahil orang edan kurang setan yang tidak mau sukses. Pertanyaannya satu, apa itu sukses? Harus dijawab sama kita biar jelas. Kalau sukses menjadi tujuan, tujuan ini mau kemana? Apa tujuannya? Kalau tidak jelas tujuan kita, anak-anak kita, maka dalam proses kehidupan putra putri kita jalannya sempoyongan. Angin ke kanan ikut ke kanan, angin ke kiri ikut ke kiri. Tapi bagus, ibu punya pendirian berarti. Kenapa putra putri kita terombang-ambing? Paling tidak jawabannya tidak punya tujuan. Nah, Bapak Ibu semua yang saya muliakan, para asatidz, silakan buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di Ensiklopedia Indonesia. Sukses itu artinya berhasil. Sukses itu artinya beruntung. Ini kita bongkar menjadi dua. Ada sukses fid dunya, sukses fil sukses urusan dunianya, sukses urusan akhiratnya. Ya Neng ya? Mau sukses? Harus. Putra putri kita ini masih dalam rangka mengejar, menjemput. Kalau kita ibu bapaknya sebetulnya harus sudah menikmati. Sudah 60 masih mengejar, mau waduh. Baik. Jadi sukses itu apa? Berhasil. Nah, Bapak Ibu, kalau sukses di dunia saja, bahasa sukses, wah, alhamdulillah anak saya sudah sukses. Wah, anak Pak Anu, anak Bu Anu, putra Bu Anu, putri Bu Anu sudah itu arahnya kemana kalimat sukses itu? Bisa diterjemahkan. Kalau dia melanjutkan sekolah, sekarang putra putri kita dari SD masuk ke MTS Al-Ma'arif dan sekarang lulus, maka ini putra putri kita yang 18 orang ini sudah dinyatakan sukses di level MTS. Paham ya Pak ya? Sudah lulus, alhamdulillah, putra putri saya sudah sukses menimba ilmu semasa MTS, sudah sukses. Masih ada lagi, naik lagi ke aliyah. Aliyah selesai, berarti sukses di aliyah. Masuk S1, terserah jurusannya mau apa, pendidikan, ekonomi, ulumul hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris, komunikasi, ilmu kimia, ilmu psikologi. Sukses lulus S1, berarti itu sudah sukses. Secara umum Bapak Ibu, sukses di dunia pasti arahnya duitnya banyak. Wah bener, dia tuh sekarang sukses jadi pengusaha, sawahnya luas, emasnya banyak, apalagi Jawa Tengah emas semua. Iya, kalau di Jawa Barat nggak ada emas. Akang seperti saya, bukan Mas Daniel, Kang Daniel. Tapi kalau lahirnya di Jawa Tengah jadi Mas Daniel. Baik, kita lanjutkan. Jadi mengartikan sukses di dunia pasti banyak uang, kerjanya diterima. Betul apa betul? Ini yang hadir butuh uang tidak? Butuh lah. Bohong orang nggak butuh uang. Semua pakai tenda, pakai sound system, pakai minuman, pakai sewa kursi, pakai kameramen, pakai konsumsi, pakai kiai, pakai enggak. Saya mau pakai mobil sendiri ke sini, nggak naik uang. Baik Bapak Ibu, adik-adik tercinta, gini, Bapak mau menyampaikan
adik-adik yang sudah lulus dari MTS berbahagia, sudah ada nilai di ijazah di rapot, alhamdulillah. Tapi adik-adik tercinta dan ibu bapak semua yang saya hormati, yang mesti dan terutama dikembangkan pada diri anak kita, bahkan kita sendiri, tidak cukup angka-angka di rapot A, B, C. Kalau dinilaikan 7, 8, 9, 10 tidak cukup. Lalu apa yang mesti dikembangkan pada diri kita, kepribadian kita? Sekarang ini sedang ngetren, kita semua harus mengembangkan potensi diri yang disebut soft skill. Apa? Kalau ibu-ibu sedang haid, suka beli apa? Maksudnya pendekatan kalimat soft skill, soft stack ya. Artinya apa itu? Softtek itu apa? Pelindung yang halus. Kalau soft skill apa? Keterampilan yang halus. Dan keterampilan yang halus ini, soft skill ini semua punya, semua ada, tinggal dikembangkan. Kalau tidak dikembangkan, mohon maaf, walaupun di ijazah, di angka-angka rapot ini anak nilainya 10 cum laude, tapi soft skillnya rendah atau tidak ada, mohon maaf, gagal. Kesuksesan jauh untuk diraih. Lalu apa soft skill ini? Keterampilan halus ini yang ada pada diri kita dan harus dikembangkan, terkhusus putra putri yang cantik-cantik, yang keren-keren. Mana ini ya? Sini lihat, Dek, jangan main HP. Ini yang main HP soft skillnya belum bangun ini. Iya, perhatikan sini. Soft skill itu kecerdasan yang lembut, keterampilan yang lembut dari diri kita. Ini yang akan pasti menentukan kesuksesan setiap orang. Satu, anakku tercinta, neng encep, kasep gelis, orang Sunda ya. Kalau di Jawa sama juga, ayu yang Pak ya. Satu, soft skill yang harus bangun, yang harus tumbuh pada diri kita semua, mudah bergaul. Yuk kita sebut apa? Harus mudah bergaul. Jangan meneng baik. Saya bukan orang Jawa, jadi kalau salah bahasanya mohon maaf Pak Guru. Menang baik itu monoton, diem aja, tidak aktif, tidak atraktif, tidak akan sukses. Harus pintar bergaul. Lihat ini orang siapa, di mana, usianya lebih tinggi dengan kita, sama atau di bawah. Orang yang pintar bergaul, emosinya cerdas. Oh, ini orang lebih tinggi dari kita, maka otomatis kita wajib hormat. Bicara dengan setiap orang, tatap wajahnya, tatap sorot matanya. Ini soft skill Pak Guru, Ibu Guru, Bapak Ibu, putra putri semuanya. Kalau tidak ada pada diri kita, mohon maaf, kita sedang ngumpul dengan orang ngobrol, kita kemana saja, asik dengan sendiri, tidak paham dengan soft skill, gagal kita. Jadi pemimpin, jadi manajer, tidak mudah bergaul, ditinggalkan Pak. Mohon maaf, ini jangan dianggap remeh. Ini tidak ada angkanya di rapot, di ijazah. Mari dibangkitkan, dibangunkan. Kebutuhan orang siapapun apa, diperhatikan. Setiap orang itu mesti senang kalau kita ke orang lain mesti memperhatikan. Kenapa saya nanya, Neng? Ini memperhatikan. Saya ini harus memberikan pelayanan kepada semua yang duduk di depan saya. Siapapun harus saya tatap tuh satu-satu. Ini soft skill. Kalau saya bicaranya ke sini aja, yang di sini tidak saya lihat, tersinggung ini, betul? Ini tidak saya sapa, tersinggung. Soft skill. Bangkitkan, tumbuhkan di diri kita, dimanapun kita, dengan ruang lingkup apapun. Ketika soft skill yang pertama, mudah bergaul, tumbuh, teman-teman tidak akan sulit cari duit, cari kerja, bahkan duit kerja nyari kita. Amin ya Rabbal. Satu, mudah Kenapa orang sulit bergaul? Ada kesombongan di dirinya.
Kalau ada kesombongan di diri kita, kita bergaulnya pilih-pilih, Mas. Pilih-pilih, tidak bisa begitu. Kalau mau sukses, jangan pilih-pilih. Dalam arti jangan pilih-pilih, dengan siapapun kita welcome, kita bersahabat. Satu, mudah bergaul. Yang kedua, soft skill, kecerdasan halus itu apa? Pintar berkomunikasi. Maka silakan adik-adik ngepres diri kita, kembangkan. Ini semua bisa. Ada di pondok, di sekolah ada latihan pidato, betul? Latihan bicara ke depan. Jangan malu-malu, Neng. Semua berasal dari kesalahan, tidak apa-apa. Saya dulu belajar pidato lagi santri kelas 1 sanawiyah. Saya tidak tahu mau dipanggil. Pembicara yang pertama, Saudara Danian Lutfi. Wah, itu langsung wajah merah, mau kencing. Kenapa? Nervous, Pak. Tapi tidak apa-apa, naik saya ke panggung, naik ke atas. Di mana-mana naik ke atas, turun masuk ke dalam. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada persiapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun lagi. Pertemuan pertama. Minggu besok saya panggil lagi. Waduh, saya bilang naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lumayan bertambah mukadimah, itu mengembangkan potensi diri. Terus naik, terus sering. Pakar komunikasi mengatakan, kalau kamu ingin jago bicara, naik panggung 1000 kali, hitung. Kalau sudah 1000 kali, pasti kamu jago bicara. Itu teori, Pak. Tapi naik panggungnya bukan naik tidak ada orang, naik turun, bukan. Begini, semua yang kita takuti itu hanya ilusi, semua tidak ada. Setelah kita lakukan, hilang ketakutan itu. Yang kedua, anak-anakku tercinta, latih diri kamu semuanya, harus pintar berkomunikasi dengan siapapun. Ya, mudah bergaul, pintar berkomunikasi. 2, 3, apa soft skill, kecerdasan halus yang mesti ada pada diri kita. Dimanapun kalau ini tumbuh pasti sukses. Pantang menyerah. Apa? Pantang menyerah. Jangan sedikit-sedikit. Saya kayaknya enggak, udah aja, selesai aja. Jangan. Nih cowok-cowok maconya berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. Ini yang sudah lulus. Bapak kasih contoh. Sini, lihat, dek, lihat sini. Contoh pantang menyerah. Adik-adik seneng tuh sama cewek. Aduh, gimana nih? Saingan gua banyak. Jangan mundur. Sampaikan. Saingan banyak, masa bodoh. Percaya diri. Perempuan itu kelemahannya telinga. Sini, ini rumus nembak cewek. Nggak apa-apa, saya ajarkan. Kelemahan perempuan itu telinga. Sampaikan kata-kata yang meyakinkan. Sekeras apapun pasti luluh. Makanya kalau laki-laki tidak bisa bicara, menang baik, udah itu potong kanjut itu. Tahu kanjut orang sini? Ya, syukur kalau tahu. Kalau nggak tahu, cari di kamus. Cowok harus pintar bicara, harus gagah. Pantang menyerah. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Harus begitu. Untuk membentuk pantang menyerah, kesabaran, mari biasakan puasa Senin Kemis. Adik-adik, Bapak dulu puasa Senin Kemis hampir 2 tahun, Pak. Saya bukan karena soleh, Pak, karena tidak punya uang untuk jajan, jadi mending puasa. Dan itu menumbuhkan kesabaran. Pantang menyerah. Tidur di atas tikar tidak ada, sudah biasa. Perut pedih karena makanan habis, Pak, di pondok itu nggak jadi masalah, udah biasa. Itu mental. Kalau itu tidak dilatih, kita semua mau jajan begini, makan tinggal ketika tidak ada, lemah, mentalnya lemah, marah-marah,
ngamuk-ngamuk, itu mental lemah, itu generasi bobrok, itu generasi yang mohon maaf tidak akan bisa diharapkan ke depan. Naudzubillahi min, pantang menyerah. Yang keempat, apa soft skill, kecerdasan halus yang harus ada dalam diri kita? Sopan santun. Apa? Sopan santun, nggak pilih-pilih, sopan santun dengan siapapun. Coba lihat, kalau kita masuk BRI, BNI, semua bank, satpam itu Pak, nasabah mau masuk dia sudah senyum duluan, betul? Itu diperintah. Selamat pagi Pak, walaupun dia tidak kenal. Mau ada keperluan apa, bisa dibantu? Sopan santun. Ini wajah kita ini menentukan hoki rezeki. Kalau wajahnya begini terus, rezeki menjauh. Rezeki jauh Pak, karena uang itu, energi uang mendekati orang-orang yang gembira, riang, syukur, ikhlas, ridho. Energi uang itu mendekat, merapat. Dan uang menjauh kepada orang-orang yang dirinya, hatinya, pribadinya marah-marah, ruwet-ruwet, ngambek-ngambek. Itu hati-hati ya. Yang keberapa itu? Yang keempat, apa? Mudah sopan santun. Baik, sudah sebetulnya banyak saya simpulkan. Yang kelima itu disimpulkan dengan akhlakul karimah, soft skill. Nah Bapak Ibu, akhlakul karimah itu fil qalbi, adanya di dalam hati. Ketika hati baik, bersih, dia mengomando kepada anggota badan juga berbicara baik, berbahasa baik, bertutur kata baik. Tapi kalau hati jiwa dikuasai setan dan nafsu, wajah cemberut, mata sinis, badan pongah. Kenapa? Karena dikuasai nafsu dan setan. Nah, untuk hal ini bagaimana caranya? Membersihkan hati, menjinakkan jiwa supaya tumbuh subur soft skill tadi, sifat-sifat yang mulia. Maka tidak cukup kita dan putra-putri kita menerima taklim, harus ada talqin. Apa? Satu taklim, dua taklim itu transfer of knowledge, mengirimkan ilmu wawasan dari otak pengajar ke otak yang diajar. Baru penuh otaknya dengan ilmu wawasan, talar ini, talar ini, talar ini. Hadis ditalar, Quran ditalar, kaidah-kaidah ditalar. Mohon maaf, itu taklim. Kalau talqin, memasukkan cahaya ilahiyah, cahaya nubuah, cahaya ketenangan, cahaya ilahiyah ke dalam jiwa setiap orang, supaya ruhnya connect, menyambung dengan Tuhannya. Ketika hati dikuasai oleh cahaya ilahiyah, zikir kepada Allah, setan tidak bisa masuk ke dalam hati. Tapi kalau hati jiwa kosong dari mengingat Allah, setan tumbuh subur dan menguasai jiwa kita. Maka tidak aneh, punten, kalau orang sudah bilang, mohon triliun maaf, seorang anak melawan kepada guru, seorang anak berani berbohong, seorang suami berani menyakiti istri, seorang istri berani juga melawan kepada suami, tetangga dengan tetangga saling bertengkar, terjadi pembunuhan, terjadi gotok-gotokan, terjadi ketidaktenangan, tidak ada perdamaian. Kenapa? Karena hati manusia kosong, tidak ada saling menghormati, tidak ada saling menyayangi, tidak ada memaafkan. Yang ada di dalam jiwa dendam, saling gasak, saling gesek. Kenapa? Diperintah setan, hatinya kosong dari mengingat Allah. Taklim sudah 3 tahun. Sekarang saya mau menyampaikan talqin. Ibnu Arabi mengatakan talqin itu memasukkan nur nubuah, cahaya kenabian fil qalbi, ke dalam hati. Hati terbagi dua, ada qalbu arsyur rahman, qalbu arsyus syaiton. Qalbu arsyur rahman adalah hati yang dikuasai Allah, hati yang dikuasai cahaya-cahaya kebaikan. Mana indikatornya, cirinya? Di akhlak. Orangnya jujur,
sopan, ibadahnya rajin, taat, disiplin, dermawan, menyayangi semua orang. Itu jiwa hati yang dikuasai cahaya ilahiyah. Sebaliknya hati yang kosong dari mengingat Allah menjadi qalbu arsyus syaiton, hati jiwa yang dikuasai oleh syaitan. Mana cirinya? Jiwa manusia yang dikuasai setan, pembohong, sholat males-malesan, bahkan berani meninggalkan sholat, pelit, meremehkan orang lain, tidak taat aturan, dendam, dengki, hidupnya individu, yang penting gue yang sukses, yang penting gue yang beruntung, biarin orang lain, masa bodoh. Naudzubillahi min. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu mari kita bersama-sama menundukkan diri, mengisikan cahaya ilahiyah ke dalam dada kita semua, supaya kita senantiasa terbimbing oleh Allah lewat zikrullah yang ditanamkan oleh pewaris Nabi. Kalau dulu Nabi yang menyampaikan, sekarang zahir Nabi sudah wafat, ada yang melanjutkan tugas talqin ini, tugas vaksin ruhani ini. Dalam thariqah disebut silsilah. Apa? Silsilah itu seperti kabel ini, Pak. Kenapa ini suaranya keras? Karena kabelnya nyambung. Copot aja, coba ini, Neng, lihat. Untuk kebaikan, ruhnya tidak nyambung, gitu Pak. Berat, tidak, bahkan menentang, menghalangi kebaikan. Wah, itu sudah manusia yang sudah dikuasai setan. Kita ini perang tidak henti-henti, Pak. Baik Bapak Ibu, ya, itu sedikit prolog. Saya menyampaikan tentang talqin taklim. Nah, talqin itu menanamkan kalimat talqin. Kalimat talqin sekolong langit umat Islam hanya satu, la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah akan menjadi cahaya penguat iman, membersihkan hati, menundukkan setan kalau ditanamkan dan tahu cara mengucapkannya. Kalau asal ucap saja tidak akan berbuah, Bapak Ibu. Maka bagaimana caranya? Lihat ke sini. Yang akan menanamkan, mengijazahkan talqin zikir ini bukan saya, tapi guru mursyid saya, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Beliau guru mursyid ke-38 di Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya Sirnarasa. Dulu Abah Anom Tasik, sekarang Abah Awas Ciamis. Saya hanya mewakili menyampaikan. Untuk wusul supaya tambah berkah, kita baca Fatihah dulu kepada Syekh Mursyid yang akan mengijazahkan ini. Illa hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul qaddasallahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, ikuti petunjuknya. Sebelum ditanamkan cahaya la ilaha illallah, Pangresa Abah Awas mengamanatkan, niatkan di hati kita semua menerima ijazah vaksin ruhani talqin zikir ini. Niat saya masuk Islam yang sempurna. Niat di hati, tundukkan kepala sebentar. Niat saya masuk Islam yang sempurna, bukan hanya jasa-jasa saja, tapi dengan jiwa raganya betul-betul masuk Islam yang sebenar-benarnya. Baik, sudah. Ikuti mukadimahnya. Saya satu kali, Bapak Ibu adik-adik satu kali. Ikuti. Kalau mau soft skillnya bangun, hatinya bersinar, sukses dunia akhiratnya, mari bersama-sama belajar, ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bifutuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibil
aliyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim astaghfirullahal ghafurar rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, itu pembukanya. Yang akan divaksinkan, ditalkinkan, ditanamkan dua zikir. Satu namanya zikir jahar, lafadznya la ilaha illallah. Dua namanya zikir khafi, lafadznya Allah dua kali di tengahnya hu. Nanti diingat fil qalbi, dalam hati. Untuk apa ijazah vaksin rohani ini? Satu, masuk Islam yang sempurna. Dua, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Tidak boleh di hati ada ujub, ria, takabur, sumah, unek-unek, iri, dengki, hasud, dendam. Tidak boleh, haram itu. Harus nanti diganti dengan pemaaf, penyayang, sabar, syukur, ikhlas, ridho, tawadu, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk menjinakkan jiwa kita supaya tunduk hanya kepada Allah. Yang keempat, serah terima kunci surga. Apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Diberikan. Kalau yang kemarin asal ngucap belum jadi milik bapak ibu. Kalau yang sekarang dijazakan, diberikan. Baik. Yang kelima, fungsi dari ijazah vaksin rohani ini masuk kepada kebahagiaan yang kekal dan abadi. Bahagia rohani senantiasa mengingat Allah. Baik, sekarang prakteknya bagaimana? Lihat ke depan. Yang pertama, zikir jahar la ilaha illallah. Ucapkan lafaz la, tarik dari bawah perut sampai ke ubun-ubun dengan mata terpejam. Jangan dulu praktek, lihat dulu contoh. Rasakan lewat perut, dada, leher, dagu, bibir, hidung, kening sampai ke ubun-ubun. Tunduk. Contoh ini, lihat dulu. Tarik nafas dari hidung. La, sampai tegak. La, ini mengisi dan membentengi badan dari depan dan belakang dari godaan-godaan setan. Al-A'raf ayat 17. Ini benteng dari godaan setan. La, sudah terasa di ubun-ubun, lanjutkan ilaha, turunkan ke dada sebelah kanan masing-masing. Kepala perlahan turunkan ke kanan. Ilaha, rasakan lafaz ilah, isikan di atas susu kanan, ha di bawahnya. Ini mengisi titik-titik batin. La, akhfa, nafsi, qalab. Ilaha, sirri dan khofi. Pukulkan illallah ke dada sebelah kiri. Kepala tengokkan ke kiri. Illallah, qalbi dan ruhi. Diisi. Nah, soft skill tadi itu rekan-rekan, Bapak Ibu, sudah ada di dalam. Nah, talqin di kiri mengaktifasikan, meregistrasi supaya on. Nanti tumbuh tawadunya, sabarnya, disiplinnya, siap berkorbannya. Nanti turun sifat-sifat buruknya. Oke, nah, saya terlalu panjang kalau saya jelaskan ya. Nanti. Sekali lagi, la dari bawah perut sampai ke ubun. Ilaha, turunkan ke dada susu sebelah kanan masing-masing ke sini. Illallah, pukulkan ke dada susu sebelah kiri. Setelah 3 kali, nanti diakhiri dengan Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Ini yang ditanamkan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat ketika para sahabat awal memasuki Islam. Baik, saya contohkan 3 kali. Bapak Ibu perhatikan, nanti suaranya keluarkan. Kosongkan pikiran, perasaan dari makhluk menghadap kepada Allah dengan kalimat tauhid ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita praktek. Tunduk semuanya. Pejamkan mata, tarik nafas, ucapkan 3 kali. Mulai. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu tunji nabiy min jamil ahwali wal afat wa taqdilu nabiy jamil hajat wa tutahhiru nabiy min jamil sayyiat wa tarfa'u nabiy indaka ala darajat wa tuballighu nabiy asal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da al mamat. Innal ladzina yubay'unaka inma yubayyinullaha yadullahu fawqa anfaka fa inma yanquthu ala nafsihi wa man awfa bima ahadana fasuti ajrun azim ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati wa libati wa liman dakhala fi baiti ajma'in kullu syai'in lillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila riyalisi silatul qadinatin naqsyabandin mansuri ala sinala sampai PKN wa jami'il turki khususan Sultan ala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani wa Syekh Abdul Qasim Syekh Abdullah bin Muhammad wa Syekh Musayibul Fatajul Arifin Allah Sultan ala fi hadzal zaman Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Mas'ul Qaddasallahu surahum wa sulima furi wal salati wal akhirina min kulli syai'in lillahi al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu, sudah divaksinkan, itu sudah masuk ke ruh jismani Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terasa tidak terasa tidak usah dipikirkan, amalkan dari sekarang ke depan untuk kemajuan lahiriah, kesehatan jismaniah, untuk urusan dunia. Abah awas bilang sebagai guru mursyid, amalkan zikir jar ini setiap habis sholat sebanyak 165. Berapa? Lebih banyak lebih bagus. Kalau sibuk boleh 3 kali dulu. Habis sholat misalkan duhur ada kegiatan atau mau pergi kemana, ada keringanan Pak, boleh 3 kali dulu. Nanti di waktu yang senggang diganti, dikodok. Itu barusan namanya zikir thariqah qadiriyah. Dari Syekh Abdul dari sananya, dari Sayyidina Ali, dari sana dari Kanjeng Nabi Muhammad. Adik-adik tercinta, ketika zikir itu diamalkan, hati dikosongkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, geraknya kanan kiri, la ilaha kanan, illallah kiri. Rasakan hayati, la ilaha, tidak ada segala sesuatu selain Allah yang suka diagungkan, dibanggakan, dicintai, tidak ada. Hilangkan fil qalbi, di dalam hati, hapus semua, tanamkan hanya satu, illallah. Yang gagah hanya Allah, yang kuat hanya Allah, yang kaya hanya Allah. Kosonglah jiwa kita, kosonglah rasa kita dari pengakuan-pengakuan, maka akan timbul pribadi yang sopan, tidak sombong, menghormati kepada sesama makhluk Allah. Jadi talqin ini Bapak Ibu menanamkan benih soft skill. Silakan sama Bapak Ibu gurunya diamalkan, anak-anak bergabung dikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dikeluarkan suaranya supaya terdengar oleh kita, menguatkan keimanan. Alhamdulillah. Gitu Bapak Ibu. Ini masih banyak penjelasan tentang ini. Baik, satu lagi yang akan ditanamkan namanya zikir khofi, vaksin ruhani. Zikir khofi tidak diucapkan tapi diingatkan dalam hati. Di mana hati? Tepatnya letaknya 2 jari di bawah susuk kiri. Silakan pegang sama tangan kanan masing-masing. Tangan kanan angkat, arahkan ke dada kiri. Silakan supaya tahu posisi kolbu hati itu di dada kiri, di bawah susuk kurang lebih 2 jari. Silakan ketuk-ketuk. Adik-adik. Kalau kata medis di sini jantung. Apa? Nah, dikir hopi ditanam di situ. Baik, bagaimana prakteknya? Dikir hopi apa? Lafalnya Allah 2 kali, di tengahnya hu. Tidak diucap, diingat. Mari praktek, tangan di atas paha semuanya. Adik-adik yang soleh-soleh, ayo ikuti. Ini untuk kebaikan kamu. Tangan di atas paha kanan kiri. Tundukkan kepala ke dada kanan, ke dada kiri. Kiri masing-masing ke sini. Kiri. Dagu tempelkan ke dada. Pejamkan mata. Handphonenya mohon maaf simpen dulu. Rapatkan mulut, rapatkan gigi, lipat lidah ke langit-langit atas. Kosongkan pikiran perasaan dari urusan duniawi, menghadap dengan hati kepada Allah dengan dzikir ini. Rasakan dulu, ini denyut jantung kita. Ikuti oleh Bapak Ibu, adik-adik semua yang tercinta. Dzikir hopi di dalam hati, bunyinya, suaranya, lafaznya ini. Ikuti di hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Jeritkan.
jeritkan di hati, Allahu Allah, Allahu Allah. Zikir ini bukan perintah Abah Aros, bukan perintah Syabut, bukan perintah Allah. Di Quran surah Al-A'raf ayat 205, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur rabbaka fi nafsika, dan ingatkanlah nama Tuhanmu di dalam hatimu, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus ikuti, diam mulutnya, diam. Ini untuk kebaikan kita semuanya. Allahu Allah, Allahu Allah. Ini yang disebut dengan khusyuk sholat. Materi khusyuk ini Bapak Ibu, khusyuk itu hudurul qalbi ma'a sukutil jawari, hadirnya hati mengingat Allah sedang apa dan di mana saja. Allahu Allah, Allahu Allah. Ini untuk mengeluarkan bisikan-bisikan setan dari dalam hati. Inna syaiton yajri majrodam. Setan itu menggoda setiap anak, setiap manusia masuk ke aliran darah, masuk ke jantung. Allahu Allah. Zikir kopi inilah alat untuk kesuksesan rohani, kesuksesan ukhrawi. Pengarsa Ba'aus menyampaikan, sukses itu adalah sampainya ruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh untuk sampai kepada Allah tidak bisa tanpa talqin. Talqin zikir ini adalah wasilah menjembatani ruh yang sedang betah di dunia, yang terlelap dengan kenikmatan dunia. Wah, tenang di dunia, tidak tahu pada kita dari Allah, harus kembali kepada Allah. Inni ma'akum idza dzakarani, firman Allah di hadits qudsi, sesungguhnya aku bersamamu ketika hatimu mengingatku. Terus Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Zikir hobi ini tidak dihitung Bapak Ibu. Sedang duduk Allahu Allah, Allahu Allah, sedang berdiri, sedang jalan-jalan, sedang olahraga, sedang belajar, sedang makan, sedang minum, sedang mandi, sedang apapun badan kita, hati jangan lupa kepada Allah. Surah Thaha ayat 42 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taniya fil dzikri, sedetik pun hatimu jangan pernah lupa kepadaku. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ini wusul namanya. Wusul itu sampai kepada Allah, la birijli, bukan dengan kaki. Mau kemana mencari Allah? Ke Mekah, ke Madinah. Allah bukan di Mekah, bukan di Madinah. Mencari Allah bil qalbi, dengan hati. Bagaimana? Ingat kepada Allah, sampai kepada Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sudah, buka mata semua, ucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, nah itu vaksin rohani yang kedua, zikir khofi, sudah ditanamkan ke dalam dada, ke dalam jiwa kita semua. Alhamdulillah. Nah, sekarang gerak langkah kita tidak ngelantur, tidak ngelamun, ada isinya. Sedang apa dan di mana saja. Ini dikuatkan dengan zikir jahar tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di luar mengucapkan la ilaha illallah, di hatinya berdenyut nama itu. Egonya tidak ada, sayanya tidak ada. Gerak merasa digerakkan, hidup merasa dihidupkan, semua dari Allah Subhanahu. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Jam berapa nih? Wis ya. Wis, aku ngantuk. Bagus, normal ngantuk mah. Orang yang tidak tidur itu tidak normal. Ngantuk mah normal, tapi jangan kebablasan. An-naum akhul maut, tidur itu saudara mati. Banyak tidur banyak mati. Tidur terus. Nah, orang yang belum talqin itu hatinya mati terus. Kalau sekarang sudah hidup kita, alhamdulillah. Jangan dianggap main-main, Pak. Talqin barusan itu. Baik, Bapak Ibu hadirin ikhwan akhwat yang berbahagia, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bekal sedikit motivasi ke anak-anak kita. Anak-anakku tercinta yang 18 orang itu, Bapak doakan sekali lagi kamu semua jadi orang-orang soleh, amin. Pinter, sehat, kaya raya. Ini untuk ngomong kaya raya, sebetulnya saya ada penjelasan tapi tidak mungkin disampaikan. Jadi kaya itu Pak bisa diimpikan, diciptakan dari sekarang. Itu bisa ditarik kekayaan. Nantilah kalau kapan-kapan kesini lagi ya. Banyak kok di media, dicek aja. Sekarang misalkan adik-adik usia berapa? 15 ya. 15. Nah, di usia 30 tahun itu sudah bisa terwujud Pak. Tapi harus di set plan dari sekarang.
itu ada langkahnya. Saya pribadi, saya sekarang umur 14, dibalikan Pak, 42. Saya umur 42 tahun, saya bermimpi mencita-citakan hidup saya ketika di usia kuliah semester 45, dan takdir Allah 99% semua terwujud Pak. Tetap Allah ya yang punya kuasa, tapi kan Allah juga tidak akan merubah diri kita kalau kitanya tidak ini penting disampaikan ke anak-anak, diimpikan nanti usia sekian ini. Baik Bapak Ibu, itu saja. Setelah barusan menyampaikan ijazah talqin dzikir secara ruhani, Bapak Ibu sudah jadi murid Abah Aos. Alhamdulillah, Abah Aos sudah jadi guru kita, guru mursyid. Silakan datang ke Panjalu Ciamis, bertemu dengan guru seperti datang ke cahaya. Semakin sering datang, kita semakin terang. Wah, masih banyak Pak penjelasan tentang guru mursyid, cirinya ada 25, karomahnya apa, talqin dzikir barusan ini untuk apa, masih banyak. Itu saja. Allah takdirkan siang ini saya dikesinikan dalam durasi sejam kurang lebih. Triliun mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.